Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh bersatu dalam pendengaran firman Tuhan di malam hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan di minggu yang ke-22 setelah Trinitatis ini. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan itu yang senantiasa boleh memimpin kita dalam mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih pemeliharaan-Mu atas hidup kami, di mana kami tahu bahwa firman-Mu yang selalu menguatkan kami dalam berbagai keadaan hidup dan kondisi kami. Sekalipun Tuhan, terkadang apa yang tampak di depan kami di luar daripada kendali kami, di luar daripada kemampuan kami. Tapi kami yakin dan percaya hidup kami diarahkan ke dalam sukacita daripada Tuhan, oleh karena firman-Mu adalah pelita dan terang atas hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, sapa kami dengan sabda-Mu satu persatu Tuhan. Perlengkapi kami agar hari tiap hari, minggu tiap minggu, bulan tiap bulan, dan tahun tiap tahun, kami selalu dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami, itu kiranya mengajari kami untuk mengerti dan memahami, bahkan dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini di minggu yang ke-22 setelah Trinitatis, sebelum kita memasukinya, diambil di dalam kitab Maleaki pasal yang pertama. Kita mulai membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Maka demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita semua. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Judul perikop, Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang beribadah tentu tidak akan pernah terlepas di dalam kehidupan kekristenan kita. Sebagai orang percaya, salah satu bukti dari bentuk percaya kita adalah bagaimana kita dapat menjaga persekutuan kita di tengah-tengah kehidupan iman kita.
Maka peribadahan adalah menjadi sebuah jalan, adalah menjadi sebuah wadah bagaimana seorang percaya itu dapat membuktikan iman percayanya di dalam momen-momen ibadah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Maliaki berbicara bagi kita di minggu yang ke-22 setelah Trinitatis pada malam hari ini, bahwa ada teguran yang boleh disampaikan oleh Maliaki kepada umat Israel dan kepada para imam yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Maliaki sendiri adalah seorang utusan. Maliaki adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dia hidup dan dia melayani pada tahun sekitar 450 sampai dengan 430 sebelum Masehi, yaitu di tengah-tengah masa-masa pasca pembuangan, yaitu di tengah-tengah bangsa Israel kembali dari Babel. Bangsa Israel kembali dari Babel adalah bukti dari bentuk zaman pasca pembuangan. Dan Nabi Maliaki hidup sezaman dengan Nehemia. Kita sudah mengetahui Nehemia itu siapa. Dia adalah juga salah satu utusan Allah, orang yang dipercaya untuk boleh memperingati bangsa Israel. Dia juga menyampaikan bagaimana partisipasinya terhadap kehidupannya dengan kehidupan Yerusalem dan kehidupan bangsa Israel di tengah-tengah pembangunan kembali Yerusalem yang pada saat itu pintunya ataupun gerbang-gerbangnya telah dihancurkan oleh bangsa-bangsa sekitar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada tahun 450 sampai 430 sebelum Masehi, di tengah-tengah masa pembuangan di mana orang Israel telah kembali dari Yerusalem dan kembali ke bait suci, mereka membangun kembali bait suci itu pada sekitaran tahun 515, yang artinya setelah kepulangan mereka dari pasca pembuangan, ada bentuk simpati mereka, ada bentuk perhatian mereka untuk boleh kembali membangun bait suci yang sudah rusak ataupun sudah roboh. Akan tetapi, sekalipun di tengah-tengah kehidupan mereka pada waktu itu sangat semangat untuk membangun bait suci, kehidupan rohani mereka setelah pasca pembuangan mengalami begitu banyak penurunan, di mana mereka menganggap bahwa ibadah hanya sebagai sebuah rutinitas. Para imam tidak lagi setia. Banyak dari bangsa Israel terjerumus ke dalam perkawinan campuran, ketidaksetiaan di dalam perkawinan, dan ketidakjujuran di dalam memberikan persembahan kepada Allah. Maka ini menjadi perhatian yang serius bagi Maliaki, bagaimana seorang yang sudah dipulangkan kembali oleh Allah tetapi kehidupannya tidak mengalami pertobatan. Sehingga ketika Tuhan berkata, "Aku mengasihi kamu," tetapi bangsa Israel menjawab, "Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami?" Sungguh ini jawaban yang sangat-sangat memalukan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Seolah-olah bangsa Israel tidak lagi melihat, ataupun seolah-olah bangsa Israel tidak lagi mengingat bagaimana mereka dapat diselamatkan keluar dari perbudakan Mesir, bagaimana mereka boleh dikembalikan Allah dari pembuangan di Babel dengan begitu banyaknya tekanan. Tapi ketika Allah menyatakan, maksud saya, "Aku mengasihi kamu," tetapi respon bangsa Israel malah mengatakan, "Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami?" Artinya apa? Di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu tidak ada lagi kepercayaan bahwa Allah itu benar-benar mengasihi kehidupan mereka.
Katakanlah mungkin pada waktu itu karena mereka pasca pembuangan, mereka mengalami banyak hal yang sudah hilang dalam kehidupan mereka, bukan saja dalam spiritual, tapi di dalam jasmani mereka seperti ekonomi dan lain sebagainya, pasti itu mengalami guncangan. Ketidakpercayaan mereka dasarkan oleh karena kehidupan mereka yang mereka rasa begitu sulit, ekonomi yang begitu lemah setelah mereka dibuang, dan ada begitu banyak janji-janji besar tentang kemuliaan atas umat Israel yang tampak bagi mereka itu belum terwujud dari Allah itu sendiri, sehingga mereka mempertanyakan, menentang Allah, tidak mau mengingat bagaimana Allah mengasihi umat Israel, bagaimana Allah mengasihi mereka, dengan mereka mengatakan, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ada kemunduran spiritual, ada kemunduran iman, ada kemunduran kepercayaan tentang apa yang selama ini telah Allah perbuat di dalam kehidupan umat Israel. Ini menjadi sebuah masalah yang menunjukkan bahwa bagi umat Israel, mereka menunjukkan hati yang dingin dan tidak bersyukur, dan kurangnya iman kepada kasih setia Allah. Ketika hati seorang manusia, ketika hati seorang umat mengalami kedinginan, dalam tanda kutip, tidak lagi mau mengingat bagaimana Allah bekerja selama ini dalam kehidupannya, ketika manusia tidak lagi mengucap syukur, tidak lagi tahu bersyukur kepada Allah, dan ketika manusia atau umat kurang memiliki iman kepada kasih setia Allah, maka pada waktu itu juga, percayalah, kita tidak lagi sedang percaya kepada Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya itu masalah yang terjadi di tengah-tengah umat Israel ketika mereka baru keluar dari pasca pembuangan. Kalau kemerosotan itu terjadi di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah umat Israel yang notabene-nya mereka adalah jemaat, lalu pada ayat selanjutnya Allah menegur para imam. Artinya sudah sangat lengkap ini Bapak Ibu. Dari imamnya pun sudah menampakkan kemerosotan spiritual, dari jemaatnya pun dengan demikian. Lalu ketika Allah menegur para imam karena mereka tidak lagi menghormati dan tidak lagi takut kepada nama Tuhan, sekilas saya mau sampaikan, dalam penyebutan Allah, dalam tradisi orang-orang Israel ataupun dalam perjanjian lama, Allah itu tidak bisa disebutkan sembarangan. Makanya ada begitu banyak panggilan Allah dalam kehidupan umat Israel ataupun dalam perjanjian lama Ibrani. Ada yang mengatakan Yahweh, ada yang mengatakan Elohim, ada yang mengatakan lain sebagainya. Yang artinya yang dapat memperkatakan itu hanya para imam, dan para imam ini tidak semua. Karena para imam dibagi lagi menjadi dua golongan, ada imam besar, ada imam kecil. Nah, ketika Allah menegur para imam ini yang tidak lagi hormat dan tidak lagi takut akan namanya, yang semestinya mereka menjadi teladan spiritual bagi jemaat umat Israel, mereka tidak menunjukkan keteladanan mereka di dalam ibadah, malah mereka mempersembahkan korban yang cacat dan najis di hadapan Allah. Artinya mereka tidak lagi memandang kekudusan Allah itu penting dalam kehidupan mereka. Artinya mereka menganggap bahwa persembahan ini hanya menjadi seremonial, hanya menjadi sebuah kebiasaan, hanya menjadi sebuah tradisi, tanpa mementingkan apa sebenarnya esensi dari persembahan yang mereka berikan di hadapan Allah itu. Yang artinya mereka tidak lagi mengindahkan bagaimana kekudusan Allah itu di dalam kehidupan percaya mereka. Sehingga
Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam budaya orang Ibrani, seorang anak itu harus menghormati ayahnya, dan seorang hamba itu harus menghormati tuannya. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh umat Israel, apa yang ditunjukkan oleh para imam di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu menunjukkan kegagalan mereka di dalam menghormati Allah yang jauh lebih layak untuk dihormati. Mereka beribadah, tetapi hati mereka tidak tulus untuk melakukan peribadahan. Persembahan mereka tidak sesuai dengan standar Allah, yaitu bukan yang terbaik yang mereka persembahkan dari dalam kehidupan mereka, tetapi mereka mempersembahkan dengan cara-cara katakanlah mungkin menganggap bahwa itu hanya sebuah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Dan mereka menganggap bahwa peribadahan kepada Allah itu menjadi sebuah beban, bukan menjadi sebuah kehormatan di dalam kehidupan percaya mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah menegur bangsa Israel, di saat mereka meragukan kasih Allah, di situ Tuhan membuktikan bahwa kasih-Nya selalu nyata dan janjinya selalu Dia tepati di dalam setiap kehidupan umat-Nya. Makanya dikatakan dalam pasal 1 tadi, ayat 1-6 bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui pemilihan Yakub dan penolakan terhadap Esau. Yang digambarkan Yakub adalah Israel, Esau adalah Edom. Edom mungkin berusaha untuk bangkit setelah kehancurannya, tetapi Tuhan menegaskan bahwa Tuhan punya andil untuk dapat menghancurkannya lagi, yang artinya Tuhan menunjukkan bagaimana keadilan dan kedaulatannya di dalam setiap janji-janjinya, dan itu adalah bukti dari kasih Tuhan. Inilah yang mau dipertegas oleh Tuhan terhadap umat Israel, bahwa perjanjian kasih Allah kepada mereka masih tetap berlaku sekalipun kehidupan mereka meragukan kasih Allah itu. Ketika Allah sudah menegur umatnya, Allah juga menegur para imamnya, yang dimana mereka yang tidak lagi menghormati Allah itu sebagaimana seorang anak menghormati ayahnya dan seorang hamba menghormati tuannya. Dan teguran yang diberikan oleh Allah adalah sebuah teguran rohani, bahwa mereka adalah imam, mereka harus menjadi teladan, mereka harus menjadi contoh bagi umat Israel yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa sebenarnya esensi ibadah dalam iman Kristen kita? Ada begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab membahas apa itu sebenarnya esensi ibadah dalam iman percaya kekristenan kita. Tapi saya hanya mau mengambil satu bagian saja, bahwa ibadah bukan upaya manusia untuk menyenangkan Allah supaya hidupnya diberkati, tetapi ibadah adalah respon syukur kepada kasih dan karya keselamatan yang diberikan Allah secara cuma-cuma di dalam setiap kehidupan manusia. Artinya apa? Artinya Allah terlebih dahulu mengasihi kita, lalu kita seharusnya menanggapi kasih itu dengan bentuk penyembahan dan persembahan. Maka dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Jadi ibadah sejati bukan hanya sebuah ritual yang dilakukan oleh gereja, bukan sebuah ritual yang dilakukan di tengah-tengah gereja, akan tetapi ibadah sejati adalah bagaimana secara totalitas kehidupan percaya kita serahkan kepada Tuhan sebagai tanggapan atas kasih karunia Allah yang telah Dia berikan atas hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keseluruhan hidup orang percaya juga berbicara bagaimana Allah memastikan bahwa kasih-Nya ada pada setiap umat-Nya. Maka pertanyaannya adalah, jikalau ada kasih Allah dalam setiap umat Allah, pertanyaannya adalah, jika kita sebagai orang percaya, bagaimana tanda kita telah menerima kasih Allah itu? Karena jangan kita sama seperti bangsa Israel, bahwa sesungguhnya kasih Allah itu sudah ada di tengah-tengah kehidupan mereka, tetapi mereka memungkiri itu, tapi mereka menganggap itu tidak ada. Dan kita orang percaya masa kini, kita yang sudah diberikan kasih Allah itu secara cuma-cuma, bagaimana sebenarnya tanda kita itu benar sudah menerima kasih Allah? Harus ada respon Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Alkitab, bahasa teologinya tadi, responnya adalah melalui penyembahan dan persembahan. Tapi saya mau mengulik ini, firman Tuhan mau mengulik ini dalam minggu yang ke-22 ini. Sebenarnya apa tanda orang percaya itu telah menerima kasih Allah itu? Yang pertama adalah Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka bagaimana tanda orang percaya telah menerima kasih Allah itu? Yang pertama, orang itu pasti memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Ini menjadi sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Adakah Roh Kudus di dalam hidupmu? Masihkah Roh Kudus tinggal diam di dalam hati dan batinmu? Oleh karena kasih Allah tidak hanya ditunjukkan secara lahiriah, tetapi kasih Allah dicurahkan di dalam hati setiap orang percaya melalui kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus menjadi bukti batinia kita benar-benar telah menerima kasih Allah. Artinya bukan kefanaan kita, tapi Roh Allah itu sendiri yang mengakui dalam tubuh dan batin kita bahwa kita telah menerima kasih daripada Allah itu. Tanpa adanya Roh Kudus, maka kita akan memungkiri Allah begitu mengasihi kita di dalam kehidupan ini. Yang artinya adalah Roh Kudus itu sebenarnya Bapak Ibu yang membuat kita sadar akan kasih Allah itu. Dia yang memberikan kita damai. Dia yang menuntun kita untuk hidup meneladani kehidupan Kristus. Jadi sudah jelas bagaimana tanda kita telah menerima kasih Allah, yaitu kita memiliki Roh Kudus. Tanpa ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah menerima dan mengakui bagaimana kasih Allah. Kasih Allah yang luar biasa boleh kita terima. Itu boleh kita saksikan bersama dari bagaimana Allah telah memberikan putra tunggalnya. Oleh karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, Dia tidak menginginkan setiap orang binasa, tetapi Dia menginginkan setiap orang memperoleh kehidupan yang kekal. Maka milikilah Roh Kudus dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa boleh mengakui bahwa Allah begitu mengasihi kita. Yang kedua adalah Galatia 5 ayat 22-23. Paulus katakan kepada jemaat Galatia, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi tanda orang percaya telah menerima kasih Allah, orang itu pasti mengalami perubahan di dalam kehidupannya, yaitu pertobatan dan menghasilkan buah-buah roh.
Oleh karena orang yang telah menerima kasih Allah, dia akan berubah bukan saja dari dalam, tapi dia akan menjadi contoh dan teladan. Dia akan meninggalkan dosa-dosanya dan menghasilkan buah-buah rohani, yang artinya adalah kasih Allah yang sejati itu, Bapak Ibu, pasti akan mengubah setiap diri karakter orang percaya, bukan hanya mengubah cara bicara. Saya mau katakan Bapak Ibu, kita bisa berbicara dengan begitu dewasa, kita bisa berbicara dengan kata-kata ilmiah, tetapi belum tentu perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Tapi firman Tuhan katakan, setiap orang yang telah menerima kasih Allah, maka hidupnya akan pasti mengalami perubahan. Bukan saja perubahan dari dalam, tapi perubahan dari luar. Dia akan menjadi contoh, dia akan menghasilkan buah-buah rohani, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka dua hal ini saja yang boleh kita pegang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sebagai orang percaya. Dua hal ini saja jikalau ada dalam kehidupan kita, kita memiliki Roh Kudus dan kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Masihkah kita mau memungkiri bahwa Allah tidak mengasihi kita? Masihkah kita mau seperti bangsa Israel yang mengatakan, dengan cara apa engkau Allah mengasihi kami? Tapi jika dua hal ini sudah ada dalam kehidupanmu, engkau tidak perlu lagi meragukan kasih Allah. Allah sungguh-sungguh sangat mengasihi kehidupanmu. Akhirnya, apa yang dapat kita simpulkan melalui kebenaran firman Tuhan di minggu yang ke-22 setelah Trinitatis pada malam hari ini, yang pertama adalah Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Kristus Yesus tidak pernah berubah sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Jika Kristus tidak pernah berubah, Bapak Ibu, kasih-Nya pun juga tidak akan pernah berubah. Tuhan mengasihi engkau tanpa batas dan tanpa melihat siapa engkau. Tapi pertanyaannya, maukah engkau untuk dikasihi Tuhan? Atau dapatkah engkau menerima kasih Tuhan itu di dalam kehidupanmu? Kenapa orang begitu sulit untuk menerima kasih Allah? Oleh karena dia tidak mau membuka dirinya masuk dalam persekutuan. Persekutuan adalah menjadi sebuah jalan kita untuk mengerti bagaimana kasih Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena jikalau kita memaksakan logika berpikir kita untuk mengerti dan memahami bagaimana kasih Allah itu, maka percayalah, kita tidak akan dapat pemahaman spiritual tentang bagaimana Allah begitu besar mengasihi kita. Tapi jikalau kita mau membuka diri kita masuk ke dalam peribadahan, apapun itu bentuk peribadahannya Bapak Ibu yang dilakukan di tengah-tengah persekutuan gerejamu, masuki ibadah itu, maka rasakan bagaimana Allah melawat dirimu, bagaimana Allah mencurahkan kasih-Nya kepadamu di dalam persekutuan itu. Yang kedua adalah, jika kita mau memahami apa yang menjadi teguran dari Nabi Maliaki dalam nats firman Tuhan pada malam hari ini, adalah berfokus tentang bagaimana cara hidup percaya kita mempengaruhi seberapa yakin kita akan kasih Allah. Artinya apa? Cara hidup kita Bapak Ibu sebagai orang percaya itu akan mempengaruhi bagaimana kita yakin Allah itu benar mengasihi kita. Kalau kita pun jarang ibadah, kita jarang pun berdoa, kita jarang baca firman Tuhan, bagaimana engkau mau paham kasih Allah itu sungguh luar biasa dalam hidupmu? Kalau hidupmu pun kau habiskan hanya untuk duniawi, kalau hidupmu hanya kau habiskan hanya untuk bekerja, kalau hidupmu hanya kau habiskan hanya untuk kumpul-kumpul dengan teman-temanmu, kalau hidupmu hanya kau habiskan hanya untuk katakanlah sibuk dalam dunia maya, pertanyaannya, bagaimana mungkin kau bisa mengerti dan yakin Allah itu mengasihimu? Kita bukan berbicara kehidupan yang sok saleh, tidak.
Tapi kalau kita mau mengerti bagaimana kasih Allah itu, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah ubah cara hidup kita. Kalau kita masih malas baca firman Tuhan, rubahlah itu. Masih ada waktu untuk merenung dalam berapa bulan lagi Bapak Ibu sebelum masuki tahun 2026. Maka biar tahun 2026 sekalipun masih berapa bulan lagi, biar menjadi tahun 2026 itu menjadi tahun yang baru bagimu. Cara hidupmu yang lama, engkau yang masih malas untuk membaca firman Tuhan, engkau yang masih malas memberikan penyembahan-penyembahanmu kepada Tuhan. Berbicara penyembahan bukan berbicara suara yang bagus, tapi berbicara bagaimana engkau terkoneksi dengan Tuhan itu. Kalau hidupmu pun, cara hidupmu tidak terkoneksi dengan Tuhan itu, bagaimana kau bisa melihat Tuhan itu sebenarnya mencurahkan kasih-Nya kepadamu? Kalau Bapak Ibu tidak terkoneksi dengan saya, kalau Bapak Ibu punya permasalahan personal dengan saya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, sampai kapanpun itu tidak akan bisa terterima Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu berada dalam kasih Tuhan, berada dalam damai Tuhan, maka percayalah, akan sangat gampang melihat dan mengakui Allah itu begitu besar mengasihi kehidupanmu. Maka jika semakin banyak waktu kita datang untuk kepada Tuhan, seharusnya kita harus semakin yakin. Ini juga menjadi teguran bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan Bapak Ibu rajin untuk melayani Tuhan, tapi masih meragukan bagaimana kasih Tuhan atas hidupnya, masih khawatir akan kehidupannya. Saya hanya mau katakan, kalau engkau semakin banyak melayani Tuhan, engkau semakin banyak hidup di dalam persekutuan bersama Tuhan, pertanyaannya, masihkah engkau meragukan bagaimana kasih Tuhan itu bekerja dalam hidupmu? Kalau engkau masih meragukan itu, pertanyaan selanjutnya, benarkah pelayanan yang kau lakukan didasarkan untuk memuliakan Tuhan? Atau mungkin saja pelayanan yang kau lakukan hanya untuk mencari keuntungan bagi dirimu sendiri? Saya harus keras mengatakan ini Bapak Ibu, karena banyak begitu para pelayan-pelayan Tuhan. Dan saya yakin kita sepakat untuk itu semua, yang mencari keuntungan, yang mencari kenikmatan tersendiri. Tapi ketika tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia dapatkan, dia mengatakan, dia meragukan bagaimana kasih Tuhan itu bekerja atas hidupnya. Maka saya mau katakan bagi para pelayan Tuhan, engkau yang mengatakan pelayanan itu harus sesuai, katakanlah tanda kutip salam-salamnya bagimu, bertobatlah kau. Oleh karena siapapun butuh uang Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau engkau mengambil hidupmu melayani Tuhan, saya mau katakan, tinggalkan semua persepsimu, engkau akan diperkaya oleh dunia ini. Tapi sekalipun engkau mendapat yang kecil dari dunia ini ketika engkau melayani Tuhan, percayalah, Tuhan sediakan yang besar di surga sana bagi kehidupanmu, karena engkau seorang pelayan yang setia. Terakhir, tentang tema kita adalah Tuhan mengasihi segala bangsa, yang artinya adalah Tuhan itu bukan saja mengasihi orang-orang Kristen. Tuhan bukan saja mengasihi orang-orang Kristen, tetapi bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, Tuhan pasti memberikan kasih-Nya. Oleh karena banyak orang Kristen tapi tidak percaya, maka jadilah orang Kristen yang percaya. Karena ketika engkau percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi engkau, maka disitulah kasih-Nya akan tercurah atas kehidupanmu. Jika Tuhan telah memberikan kasih-Nya dalam kehidupanmu, pertanyaannya Bapak Ibu, renungkan bersama, apa yang perlu engkau khawatirkan? Makanmu hari ini kah? Keuanganmu kah? Finansialmu kah?
kebutuhan anak-anakmu kah? Kebutuhan keluargamu kah? Pekerjaanmu kah? Kalau engkau sudah percaya Allah begitu mengasihi kehidupanmu, firman Tuhan hanya mau katakan, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Oleh karena segala yang engkau terima dan ada dalam dunia ini, semua adalah di dalam kendali Allah. Maka saya tutup firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Roma 5 ayat 5. Paulus katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya apa? Saat kita menerima kasih Tuhan, Roh Kudus berperan penting untuk menaruh kasih itu di dalam hati kita. Bahwa kasih Tuhan menjadi sumber pengharapan dan satu-satunya kekuatan batin dalam kehidupan kita. Terimalah kasih Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi segala bangsa. Tuhan mengasihi segala umatnya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Bahwa kami percaya Engkau begitu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Tapi ampuni kami Tuhan. Terkadang kami meragukan bagaimana kasih-Mu bekerja, sama seperti umat Israel. Ketika mereka berada dalam tekanan ekonomi, ketika mereka berada dalam tekanan iman, mereka mempertanyakan kepadamu Tuhan, dengan apa Engkau mengasihi mereka? Bahkan itu pun masih terjadi dalam kehidupan kekristenan kami masa kini. Tapi malam hari ini, sebelum kami masuk ke dalam minggu yang ke-22 setelah Trinitatis, kami mau percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Kami yang berubah untuk memahami bagaimana kasih-Mu itu bekerja dalam hidup kami. Maka ajar kami Tuhan merubah cara hidup kami yang tidak baik. Cara hidup kami yang masih malas untuk mendengarkan firman-Mu. Cara hidup kami yang masih main-main di dalam melakukan peribadahan kepadamu. Cara hidup kami yang masih menyepelekan persembahan kepadamu. Cara hidup kami yang masih tidak menghormati penyembahan-penyembahan kepadamu. Maka ubah itu semua Tuhan, agar melalui cara hidup kami yang benar di hadapan-Mu, hati kami, Roh Kudus bekerja untuk boleh meyakinkan hati dan batin kami bahwa Allah senantiasa mencurahkan kasih-Nya atas kehidupan kami. Dan ketika kasih-Mu berlimpah atas hidup kami, maka tidak ada yang perlu kami khawatirkan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan. Sekalipun orang menganggap kami hina, orang menganggap kami orang yang paling dikucilkan, orang yang paling kecil. Tapi kami percaya ketika kasih Allah itu dicurahkan atas hidup kami, maka pada itu juga Tuhan akan mengangkat kami jauh lebih tinggi. Terima kasih Bapa. Diberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini secara langsung dan tunda. Biar mereka mengerti dan memahami dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Seluruh jemaat Tuhan, dalam setiap apapun pergumulan mereka, maka Tuhan tolong dan Tuhan bantu. Dalam setiap kelemahan fisik mereka, hamba berdoa Tuhan, kami semua mengangkat tangan, biarlah bilur-bilur Tuhan memberikan kasih kesembuhan atas hidup mereka, agar mereka kembali masuk dalam persekutuan dengan semangat yang baru, sukacita yang baru di dalam menyembah dan memberikan persembahan kepadamu. Kami berdoa untuk Journey of Life ini Tuhan, dalam kasih-Mu kami percaya Journey of Life ini masih ada oleh karena izin Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang selalu berkehendak kapan kami harus berbicara, kapan kami harus berdiam diri. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini, mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan daerah. Tuhan berkati pemerintahan kami dalam setiap mengambil kebijakan-kebijakan, agar setiap kebijakan dan keputusan yang diambil itu adalah untuk kepentingan bersama. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu,
apapun denominasi gerejamu, biarlah gereja-gerejamu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Para pendeta, para pelayan, tabisan dan non-tabisan, di dalam melayani umatmu, di dalam rumahmu, diberikan kesanggupan dan kemampuan, agar setiap pelayanan mereka lakukan dirasakan oleh jemaat-jemaat Tuhan sebagai bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan itu. Terima kasih Bapa. Kami siap masuk ke minggu yang ke-22 setelah Trinitatis ini dengan diantarkan oleh berkat-Mu. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus itu mengantarkan kita semua masuk ke minggu yang ke-22 setelah Trinitatis dengan mengasihi, dengan meyakini Tuhan mengasihi segala bangsa. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita boleh mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, dan kiranya firman yang boleh kita dengarkan menjadi firman yang hidup, firman yang memberkati kita di dalam kehidupan ini, dan apapun yang menjadi tantangan hidup kita, kita boleh selalu mengandalkan kasih Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kita akan jumpa di minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan kita, tetap jaga iman kita kuat di dalam Kristus Yesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.